kelas spesial khusus, yakni kelas peremajaan sel. Ini adalah kelas yang baru akan kita rilis dan yang nanti akan proven by science. Kita akan belajar konsep dasarnya dulu. Konsep dasar pertama adalah mengetahui usia. Ada dua. Yang pertama adalah chronological age, yang kedua biological age. Apa itu chronological age atau usia kronologis? Ya, ini jumlah tahun hidup Anda dari mulai Anda lahir, dihitung sejak Anda lahir, gitu kan? Ulang tahun pertama lah begitu. Nah, berikutnya adalah usia biologis. Ya, ini usia sel dan jaringan Anda berdasarkan bukti-bukti fisiologis. Jadi misalnya, jika Anda sangat sehat dan bugar sesuai usia Anda, usia biologis Anda mungkin lebih rendah dari usia kronologis. Ya kan? Maksudnya gimana? Usia kronologisnya misalnya 70 tahun. Tapi usia biologisnya 50 tahun. Berarti Anda lebih muda 20 tahun dibandingkan usia kronologis Anda. Ya kan? Berarti Anda adalah orang yang awet muda. Nah, begitu. Namun, jika Anda tidak banyak bergerak, sakitnya kronis, dalam kondisi fisik buruk, psikis buruk, usia biologis Anda mungkin lebih tinggi. Usia tercatat adalah 50 tahun misalnya ya, tapi usia biologisnya 70 tahun. Jadi Anda adalah orang dengan usia 50 tahun dengan bukti fisiologis seperti orang usia 70 tahun. Jadi menua, ya kan? Nah, penelitian menunjukkan bahwa usia biologis lebih akurat dibandingkan usia kronologis dalam memprediksi timbulnya penyakit dan kematian. Ya kan? Agingnya ini atau penuaannya sini kelihatan nanti. Nah, kita lanjut ya. Oke, usia kronologis tidak bisa diubah. Anda dilahirkan pada hari tertentu, gitu kan? Dan telah menghabiskan waktu tertentu di planet ini. Meskipun sebagian orang ini mengubahnya, Anda nggak bisa. Kenapa? Karena itu perjalanan waktu yang tercapai. Nah, namun Anda mungkin pernah bertemu dengan beberapa orang yang usia kronologisnya mengejutkan karena mereka tampak atau terlihat jauh lebih tua atau jauh lebih muda dari usia kronologisnya. Tadi yang saya bilang, loh, umur berapa? 50. Tapi sudah pakai tongkat, tampangnya kayak usia 80 gitu kan. Ringkih, gampang jatuh. Nah itu, berarti usia kronologisnya jauh apa dibandingkan usia biologisnya, berarti dia jauh lebih tua, gitu kan? Tapi ada juga orang yang usia bapak berapa nih? 80. Wih, gila ototnya masih kencang. Ya kan? Bisa push up 40 kali. Bisa lari, bisa renang, bisa sepedaan. Wah, usia 80 secara kronologis, tapi secara biologisnya usianya seperti orang 40. Mungkin nggak ya? Sangat mungkin sekali. Nah, mm, sebagian besar usia dipengaruhi oleh genetik dan ini di luar kendali. Ya. Namun, penelitian menunjukkan penuaan juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Misalnya ya, ada diet, aktivitas fisik, stres, merokok, kebiasaan tidur, dan lingkungan. Lingkungan itu berarti di mana tempat Anda tinggal, di mana tempat Anda bekerja, ini support sistemnya. Nah, jadi faktor-faktor seperti diet dan pola makan, aktivitas fisik, apakah Anda jenis orang yang aktif atau yang sedentary, malas bergerak, kemudian stres, apakah tinggi atau rendah, baik yang langsung maupun tidak langsung, apakah Anda masih berisiko merokok, artinya pasif maupun aktif, termasuk juga yang berhubungan dengan debu, yang berhubungan dengan asap-asap yang ada di luar, seperti dari kendaraan bermotor, pabrik-pabrik, dan sejenisnya. Kemudian kebiasaan tidur, bisa tidur jam berapa, bangun jam berapa, tercapai tidak 6-7 jam, gitu kan? Tercapai tidak deep sleep-nya sekian jam. Nah, juga lingkungan termasuk di mana kita tinggal. Apakah lingkungannya mensupport atau jangan-jangan lingkungannya ini malah memberikan kontribusi stres yang tinggi. Seperti misalnya lingkungan pada keluarga, lingkungan pertemanan, persahabatan, hubungan, dan sebagainya. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana usia biologis ditentukan? Nah, ada dua cara. Yang pertama namanya telomer, yang kedua namanya DNA methylation atau metilasi DNA bahasa Indonesianya. Telomer dan metilasi DNA. Kita lihat telomer secara singkat. Jadi telomer itu bagian dari DNA. Setiap untai DNA terdiri dari kromosom yang membawa informasi genetik. Bentuknya seperti huruf X, kecuali yang menentukan ciri-ciri jenis kelamin laki-laki. Biasa bentuknya seperti huruf Y. Nah,
Di ujung setiap titik X atau Y-nya ini terdapat struktur kecil yang disebut dengan telomer. Nah, para ilmuwan itu sepakat dan juga telah menemukan bahwa telomer ini menjadi lebih pendek seiring bertambahnya usia. Jadi setiap terjadi pembelahan sel, pada sel apa saja, maka ujung telomer itu semakin memendek. Jadi semakin sering terjadi pembelahan sel, maka semakin memendek. Semakin sering terjadi pembelahan sel, maka sel itu telomernya semakin memendek. Artinya dia semakin menua. Jika ini terjadi masif di seluruh tubuh, berarti aging, penuaan dini. Nah, ini kelihatan di sini ya. Jadi telomer bagian dari DNA, di dalamnya ada kromosom, di ujungnya itu jika setiap selnya membelah diri, maka makin lama telomernya makin memendek. Nah, ini dari sudut pandang telomer. Nah, orang dengan telomer lebih pendek lebih mungkin memiliki penyakit kronis, penyakit kronis yang berat, stadium 4 misalnya begitu. Gangguan neurodegeneratif, jadi gangguan pada syaraf secara progresif, kematian dini. Nah, dengan kata lain, jika Anda memiliki telomer lebih pendek dibandingkan seorang yang lahir pada waktu yang sama dengan Anda, secara biologis Anda lebih tua darinya. Nah, studi lain juga menunjukkan bahwa mempertahankan atau menerapkan gaya hidup tertentu sebenarnya dapat membalikkan proses penuaan dengan memperpanjang telomer. Jadi memperpanjang telomer ini ada proses pembalikan penuaan. Berarti ada teknik, ada caranya. Berikutnya adalah metilasi DNA. Nah, dulu DNA itu dianggap sebagai sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Tapi ternyata itu nggak akurat. DNA itu dapat on atau off. Jadi ada buku yang disebut dengan epigenetik, ya, yang terkenal sekali dibikin oleh Dr. Bruce Lipton, PhD. Itu bagus sekali bukunya mengenai epigenetik. Nah, ketika sebuah gen aktif, dia sedang melakukan sesuatu. Apa? Misalnya, Anda memiliki gen yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh yang sudah diekspresikan sejak Anda lahir. Pada titik tertentu dalam hidup Anda, ternyata Anda tinggal di sebuah lingkungan. Yang lingkungan itu banyak sekali polusinya. Ada banyak sekali polusinya. Sehingga kemudian Anda dapat penyakit yang kemudian mematikan gen tersebut. Nah, setelah itu, Anda akan jadi lebih sering sakit atau rentan terhadap penyakit kronis tertentu. Sistem kekebalannya telah berubah pada tingkat genetik akibat lingkungan tersebut. Dan kita lain, DNA yang berhubungan dengan sel imunnya itu dapat menjadi on dan off ketika lingkungannya berubah. Nah, proses untuk menghidupkan atau mematikan gen disebut DNA metilasi atau metilasi DNA. Proses menghidupkan atau mematikan gen, meng-on-kan atau meng-off-kan gen disebut sebagai metilasi DNA. Nah, kemudian ada penelitian yang berusaha untuk mengetahui apakah metilasi DNA merupakan cara yang akurat untuk memprediksi usia. Para penelitinya mengumpulkan 8.000 sampel dari 51 jaringan sel yang berbeda. Mereka akan lihat tingkat metilasi DNA-nya. Sebagian besar sampel jaringan dan sel yang diteliti memiliki usia kronologis dan biologis yang sama, namun beberapa tidak. Para peneliti menyimpulkan bahwa bagian tubuh tertentu mengalami penuaan lebih cepat dibandingkan bagian tubuh lainnya. Misalnya, jaringan payudara yang sehat bisa berumur 3 tahun lebih tua dibandingkan bagian tubuh lainnya. Jika berada di samping jaringan yang kanker, rata-rata usianya bisa 12 tahun lebih tua. Tuh. Jadi memang pengaruh sekali, ya kan? Kita lanjut lagi ya. Nah, dengan menggunakan metode penentuan usia biologis berbasis metilasi DNA, peneliti dapat menentukan risiko kanker payudara. Ini studi kasusnya kebetulan kanker payudara. Nanti ada studi kasus yang lain. Jadi saya akan bahas secara bertahap. Misalnya, jika Anda memiliki jaringan payudara yang setiap 5 tahun usia Anda secara biologis lebih tua dibandingkan kronologisnya, maka risiko kanker payudara Anda 15% lebih tinggi. Nah, ini maksudnya adalah misalnya katakanlah usia sekarang let's say 50. Tetapi usia usia kronologisnya 50 ya, usia KTP-nya. Tapi usia biologisnya berdasarkan uji labnya adalah 55 tahun. Maka risiko kanker payudara pada wanita ini lebih tinggi 15%.
untuk siap 5 tahun. Jadi kalau usianya 50 tahun, kemudian usia kronologisnya 50 tahun, usia biologisnya kemudian 60 tahun, maka risikonya lebih tinggi sampai 30%. Harus hati-hati nih. Nah, baru kita akan masuk pada kelas perbedaan sel. Jadi ada dua ya, telomer dengan DNA metilasi. Masing-masing punya maksud, cara mengukurnya. Telomer memang sekarang masih mahal sekali. Kemudian DNA metilasi juga sekarang ya masih cukup mahal sekali lah. Maka saya berusaha mencari bagaimana cara kita mengetahui dengan lebih sederhana dan relatif lebih murah untuk mengetahui usia biologis kita yang berdasarkan data-data uji labnya. Jadi bukan menurut kata apa tuh misalnya timbangan gitu kan sering tuh kita beli timbangan merek-merek tertentu yang nanti dia menunjukkan ada usia sekian gitu kan. Itu nggak ada penelitiannya sih sebenarnya, tapi ya sudahlah itu bisa jadi pakai sih. Nah, di sini kita akan menunjukkan, jadi OMG ini akan bikin kelas yang menggunakan data-data penelitian yang oke, yang berdasarkan kimiawi darah. Yang pertama, dengan akurasi 80%, yakni mengukur 19 input parameter. Lihat di sebelah kanan input parameternya. Ada albumin, ada glukosa, urea, kolesterol, protein, sodium, kreatin, hemoglobin, dan seterusnya. Jadi nanti saya akan membantu untuk menghitungkan berdasarkan jurnal ini, apabila Anda uji labnya 19 ini, maka 80% kita bisa prediksi usia biologisnya. Nanti ada cara ngitungnya, di jurnalnya diajarkan. Tapi peserta nggak usah pusing, udah pokoknya uji aja 19 input ini, lalu kasihkan ke saya hasilnya, nanti saya udah punya tabel Excel-nya, nanti saya akan tinggal masukkan satu-satu dari masing-masing inputan ini, lalu sudah dikalkulasi berdasarkan perhitungan jurnalnya, setelah itu keluar angka usia biologisnya. Lalu orang protes, aduh mas, ini 80% nih kayaknya masih agak-agak inilah, agak-agak meragukan lah. Oke, kita masuk pada 41 input parameter dengan akurasi 91%. 41 berarti lebih mahal ya uji labnya ya. Kenapa? Karena ada albumin, glukosa, ada alkalin fosfatas, ada kalsium, potasium, sodium, iron, hemoglobin, dan sebagainya. 91%, lumayan kan? Nah, tapi 41 input parameter. Kalau tadi kan 19 input parameter dengan R-nya 0,81 atau 81%. Nah, sekarang 41 input parameter dengan 91% akurasi. Mau nggak? Kalau mau, ya periksa darahnya sebanyak ini. 91%. Waduh, Mas. Kalau misalnya saya harus sering periksa darah sebanyak ini, mahal juga ya 41 parameter tuh. Kalau melihat angka-angkanya, nilai-nilainya lumayan nih. Bisa jutaan, ya kan? Ya wes lah, kita cari lagi jurnal yang berbeda. Ya memang saya senangnya begitu. Kita cari-cari jurnal-jurnal gitu kan, untuk melihat tadi ada 19 parameter dengan akurasi 80%. Ini ketemu 41 parameter dengan akurasi 91%. Oke, di atas 90%, tetapi uji labnya mahal. Ya wes, nih saya tunjukkan jurnal yang berbeda lagi. Ya, ini hanya 9 input parameter aja dengan akurasi 94%. Ya kan? Apa yang diuji? Albumin, kreatinin, glukosa, CRP, limfocyte, mean cell volume, red cell distribution with alkaline phosphatase, dan white blood cell. Jadi 9 input parameter dengan R-nya 0,94, paling tinggi. Dan ini paling murah, on age, untuk mengukur usia biologis. Nanti ini yang akan dipakai di dalam kelas. Yakni peserta 9 input parameter dengan akurasi 94%. Ini lebih murah dibandingkan yang tadi 41 input parameter kan, atau yang 19 input parameter. Ini jauh lebih murah. Nah, jadi kelasnya bagaimana nih? Kita lihat sini. Oke, lama kelasnya adalah 3 bulan. Jumlah kelasnya 20 sesi. Bulan ke-1, 12 kali sesi pertemuan, seminggu 3 kali. Bulan kedua, 4 kali sesi tambahan, seminggu 1 kali. Dan bulan ketiga, 4 kali sesi tambahan lagi, seminggu 1 kali. Jadi 3 bulan. Nah, uji lab dengan parameter yang dipersyaratkan. Anda boleh pakai yang 9, 19, atau 41. Tapi dalam hal ini, karena ini semua didukung jurnal, kita pakai yang 9 saja. Karena lebih murah.
ya kan lebih mudah. Kemudian data itu dikirimkan ke saya dan saya akan menghitung usia biologisnya berdasarkan uji lab peserta. Maka disarankan Anda membuat uji lab dulu sebelum kelas dimulai, kemudian bulan ke-1 setelah 12 kali sesi selesai, lalu bulan kedua setelah 4 kali sesi selesai, dan bulan ketiga setelah 4 kali selesai. Nanti kita akan perbandingkan before dan after. Seberapa meremaja sel Anda dengan teknik ini, dengan materi yang diberikan pada kelas ini. Jelas ya? Ya, seru kan? Nah, ini baru pertama satu-satunya nih, yang didukung oleh jurnal. Nggak main-main, nggak asal, nggak pakai timbangan-timbangan, enggak. Pokoknya uji lab. Kita percaya pada bukti fisiologis, gitu kan? Nanti di dasarnya kenapa 9 input ini dipakai. Nanti saya jelaskan di kelas. Berapa biayanya? Lama kelas 3 bulan, jumlah sesi 20 sesi. Early bird pertama adalah 1,5 juta. Dari tanggal 8, berarti hari ini, sampai tanggal 16, early birdnya. Setelah itu silakan dilihat angkanya, mengikuti dari tanggalnya. Pelaksanaan kelas yakni tanggal 18 Januari. Ini pelaksanaan kelas 2024. Jadi pastikan jika Anda tertarik dengan kelas ini, segera daftar ke Intan. Nanti akan dijelaskan secara detail kenapa Anda harus ambil kelas ini. Apakah ini untuk sakit? Ya tentu saja jika misalnya sel mengalami peremajaan gitu kan, rejuvenation, ya sudah pasti penyakit-penyakit juga akan mulai hilang. Kan begitu logikanya kan? Kan sudah disebutkan di sini. Nah, pada contohnya di sini. Jadi ketika usia kronologis Anda berbeda dengan usia biologis, kemudian usia biologisnya lebih tua dibandingkan usia kronologis, berarti sel Anda mengalami degeneratif. Dan setiap sel yang mengalami degeneratif, berarti sel itu terlalu cepat mengalami pembelahan. Dan jika dia anomali pada pembelahan, jelas dia punya resiko anomali sel, kista, tumor, myom, cancer, kan begitu. Juga resiko-resiko lain. Maka kita harus lihat nih secepatnya, ya kan? Perbandingan antara usia kronologis Anda dan usia biologis Anda. Gitu. Ya, ini nih harga kelasnya. Jadi silakan pastikan Anda masih ada early bird sampai tanggal 16. Ini kelas nggak main-main, ini serius sekali kelasnya. Anda ngerti kelas ini akan memudahkan di dalam melakukan mapping di dalam hidup pada aspek kesehatan, baik ringan maupun berat. Silakan kontak. Nah, seperti itu. Oke, seru ya. Jadi pastikan kelas peremajaan saya nanti di tanggal 18 Januari tahun 2024. Pastikan ikut early bird dari tanggal 8 hari ini sampai tanggal 16. Sampai ketemu di penjelasan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.